Gue jadi inget, dulu pas sekolah gue ngadain acara nobar di bioskop, gue sama teman gue bikin rencana. Kelar kita nonton film di bioskopnya, ntar kita bakalan makan di McD. Terus ntar kita keliling mall gitu. Karena kebetulan bioskop yang dipilih sekolah gue itu ada di dalam mall. Ya udah, kan gue gabut dan gak tau mau ngapain, gue iya-iyain aja. Singkat cerita di hari H, gue kebagian duduk di paling ujung kanan dekat tembok. Sebelahan sama teman gue si Rapi. Awalnya gue semangat buat nonton filmnya, tapi karena filmnya ngebosenin dan juga ditambah angin bioskop yang dingin, jadi gue ngantuk dan mutusin buat tidur. Hitung-hitung isi tenaga lah buat nanti jalan sama teman-teman gua. Tapi sayangnya gua bablas dan malah ketiduran pules. Sampai tiba-tiba beberapa jam kemudian, pas gua lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba ada cewek yang bangunin gua. Terus dia ngomong kayak gini, Ih, kamu kok masih di sini? Orang-orang udah pada pergi setengah jam yang lalu loh. di situ gua langsung gercep tuh buka mata gua dan ngeliat si cewek. Lalu gua bilang gini, terus kamu ngapain di sini? Aku balik lagi karena ada barang aku yang ketinggalan. Harusnya aku yang nanya, kenapa kamu masih di sini? Kelar si cewek ngomong gitu, gue langsung buru-buru ngebuka HP gue dan langsung tanyain ke teman-teman gue yang ada di grup, mereka lagi pada di mana? Semenit, 2 menit, sampai 5 menit, gak ada yang respon. Di situ gue yakin mereka lagi pada asik tanpa gue. Jujur itu nggak masalah buat gue. Mau mereka main tanpa gue maupun ada gue ya suka-suka mereka lah. Tapi yang jadi masalahnya itu, ini cewek dari tadi masih di sini sama gue dan anehnya dia kelihatan kayak nungguin gue. Karena gue penasaran kenapa dia masih di sini padahal udah ngambil barangnya yang ketinggalan. Jadi gue tanya gini, terus sekarang kamu ngapain masih di sini? Emangnya masih ada barang kamu yang ketinggalan? Gimana ya ngomongnya? Jadi, jujur aku udah nyari barangku dari tadi. Tapi aku baru dapat barangnya sekarang. Karena aku kelamaan, jadinya aku suruh teman-teman aku pulang duluan. Di sini gue jadi bingung kenapa dia kagak minta tolong petugas. Jadi ya gue tanya gini, lah kenapa mau nggak minta tolong aja ke petugas? Gak apa-apa sih. Karena gue nggak ada urusan apa-apa lagi sama ini cewek, jadi gue mutusin buat cabut. Karena ya buat apa gue di sini? Pas gue udah nyadang tas gue, tiba-tiba si cewek nyeletuk. Itu ganci kamu dapat dari mana? Di situ gue kaget kenapa nih cewek tiba-tiba bahas gantungan kunci yang ada di tas gue. Tapi karena dia nanya, ya udah gue jawab aja. Oh ini dapat dari Timezone ini. Kemarin tuker kupon dapat ini. Gue pikir kelar gue ngomong gitu, gue bakalan bisa cabut dan nyusul teman-teman gue. Tapi tiba-tiba dia ngajakin gue buat nemenin dia ke Timezone. Kamu mau bantuin aku buat dapetin ganci itu juga nggak? Aku nggak pernah main Timezone soalnya. Aman kok, aku yang bayarin mainnya. Di situ gue ngebeku, bukan karena angin bioskop yang dingin, tapi karena gue kaget kok bisa ada orang yang nggak pernah main Timezone. Jadi gue langsung cek HP gue buat ngecek apakah teman-teman gue udah balas chat gue apa belum, dan rupanya itu belum. Ya udah, karena gue gabut dan nggak tahu mau ngapain, jadinya gue iyain. Singkat cerita gue main-main lah tuh kan sama dia berdua. Gue kenalin tuh semua jenis permainan ke dia, dan gue ngeliat dia suka banget main dance. Jadi gue ngeliatin dia doang tuh dance sendirian. Wong dia yang bayar kan. Singkat cerita 40 menit kemudian, tiba-tiba dia nyuruh gue buat ikutan main juga. Awalnya gue ogah karena ya pola pikir gue cowok ya kok joget anjir, cowok kok joget. Tapi karena dia maksa-maksa ya udah gue mau. Jujur sebenarnya seru, tapi capeknya itu loh nggak tahan. Kelar main itu gue ngerasa capek banget dan aneh dia masih kelihatan seger. Sampai-sampai gue geleng-geleng kepala dan ngebuat kita berdua ketawa. Kelar kita ketawa bareng. Di situ gue langsung bawa kupon yang berhasil kita dapetin buat tuker sama gantungan kunci yang dia pengen. Sebelum gue kasih gantungan kuncinya ke dia, gue tiba-tiba sadar gue barusan ngelakuin apa hal yang seharusnya orang pacaran lakuin. Padahal gue masih belum tahu ini nama dia. Jadi gue mutusin buat kenalin diri gue. Tapi belum juga gue ngomong, tiba-tiba HP si cewek bunyi dan tiba-tiba dia bilang gini, Mama aku telepon. Kayaknya dia jemput aku deh. Dadah. dan yap, dia pergi. Gue masih belum ngasih gantungan kuncinya. Gue pengen teriak buat manggil dia, tapi gue gak mau narik perhatian orang lain. Gue mau ngejar dia, tapi badan gue terlalu capek gara-gara main dance tadi. Alhasil sekali lagi gue membeku. Gue cuma diam sambil ngeliatin gantungan kunci yang ada di tangan gue. Jadi gue bertekad buat temuin dia lagi ntar di sekolah. Gue masukkan tuh kan gantungan kunci gue ke kantong celana gue. Dan ya, gue jadi inget dulu pas sekolah